Bapak Ibu, kita mulai kembali ya webinarnya. Sebelum dimulai, Pak Yusuf, ini ada pertanyaan dari Ibu Yeni. Coba saya lihat dulu, takutnya Bu Yeni keluar dari ini. Bu Yeni tidak ada. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Yeni. Apakah rencana perubahan di ISO 9001 klausul 6.3 dan manajemen perubahan di ISO 45000 klausul 8.4 bisa digabungkan, Pak? Ya, terima kasih Bu Mutia. Halo, kedengaran Bu Mutia? Kedengeran, Bapak? Baik, terima kasih. Dari Ibu siapa tadi? Ibu Yeni. Oke, Bu Yeni, tentunya di klausul 63 yaitu tentang perubahan perencanaan. Jadi di situ organisasi harus mempertimbangkan tujuan perubahan dan konsekuensi potensialnya. Nah, itu di klausul 9001 ya. Kebutuhan sistem manajemen mutu dan ketersediaan sumber daya. Kalau klausul ini sama di 45.000, itu bisa dikorelasikan, diintegrasikan mengenai perubahan perencanaan. Nah, perubahan perencanaan tersebut ada di dalam klausul 63, di dalam 45 yang sesuai dengan sistem manajemen, sesuai masuk perubahan tersebut, itu bisa diintegrasikan, Bu. Tapi biasanya khusus untuk klausul 8 itu yang baik itu 9.001, baik itu 14.000 maupun 45.000 itu biasanya yang klausul yang sangat sulit untuk diintegrasikan biasanya sih. Di klausul 8 ini operation. Makanya klausul 8 operation itu unik. Jadi masing-masing proses berbeda-beda gitu, Bu. Jadi, nah Ibu coba double check dalam perubahan di khususnya di 9001, apakah ini demi untuk keutuhan dari sistem manajemen ya sama-sama baik itu mutu maupun 45.000. Kalau itu similar sama sesuai. Dan itu adalah mengenai sumber dayanya pun yang ditentukan apakah sudah dilokasikan dan tanggung jawab dan wewenangnya. Kalau itu memang sama bisa diintegrasikan. Tapi apa yang diintegrasikannya, Bu? Ya, sebenarnya di sini adalah mengenai perubahannya itu. Nah, perubahannya itu adalah biasanya masing-masing. Kalau prosedurnya adalah mengenai perubahan di K3 dengan perubahan di mutu, tentunya kalau ini similar sama bisa dilakukan. Gitu Bu Yeni, barangkali Bu Yeni. Bagaimana Bu Yeni, sudah terjawab atau masih kurang puas, Bu? Lagi mau ditanyakan? Kalau gitu, ini dari Pak Nazirwan Rauf lagi. Siap. Nanya, mohon dijelaskan Kang, apa benefit dari penerapan PAS 99 ini? Ya. Ini jelas mengenai biaya. Satu benefitnya lebih efisien, Mbak. Dari sisi waktu ya, audit internal maupun eksternal itu menjadi satu kesatuan. Itu benefit. Yang keduanya adalah mengenai pengendalian dokumennya juga. Benefitnya menjadi terintegrasi, tidak ada konflik dengan yang lain-lainnya. Nah, benefit-benefitnya adalah dari sudut pandang cost, terutama Nirwan biasanya kan perusahaan harus melakukan reduce cost ya. Nah, jadi yang tadi Pak Bambang sudah menyampaikan contoh tadi ya, kebetulan nih Pak Bambang menjadi salah satu contoh yang diaplikasikan. Bayangin aja audit biasanya Bapak ada 9.000, ada 14.000, ada 45.000. Itu kan dari sudut cost-nya pun besar. Nah, sekarang kalau menjadi satu ya sudah sekali saja dalam audit. Pak Bambang, terus dari sudut pandang mengenai penerapan sistem ini ya lebih tidak terlalu banyak dokumen, Pak. Itu aja yang kurasakan gitu, seperti itulah. Tetapi tentunya
Bapak harus memiliki, ya tadi bilang, kompetensi lagi. Rencananya di departemen Bapak itu akan menjadi satu, Pak. Maksudnya tuh penanggung jawab di manajemen sistemnya jadi satu jadinya. Nah, kenapa? Karena dia harus mengelola tentang mutu, tentang lingkungan, dan tentang 45.000. Jadi khusus rencananya begitu. Nah, kalau dijalankan, diaplikasikan, Bapak berarti menambah satu keuntungan dalam proses kompetensi. Itu pada yang yang mengenai benefitnya yang paling signifikan itu, Pak. Izin bertanya Pak Yusuf. Siapa? Pak, kalau integrasi tapi tidak menggunakan PAS 99 juga nggak apa-apa ya Pak, sebenarnya kan ya. Karena pada akhirnya juga badan sertifikasi menggunakannya masing-masing standar sih, pengalaman saya. Betul Pak. Saya ngasih, malah saya lintas ini Pak Yusuf. Iya Pak. MAP cross 9.000, SMK 3. Gitu deh. Jadi mereka datang masing-masing juga akhirnya. Iya, karena betul. aplikasi yang nggak punya code juga di SMAP kan. Jadi undang juga. Tapi memang yang Bapak bilang tadi benar gitu. Jadi dari sisi, terutama dari sisi manajernya aja. Jadi di perusahaan itu saya bantu, tadinya manajernya ada 3 tuh Pak. Jadi ke beberapa manajer, saya bilang ke direkturnya, Pak ini kesisteman Pak namanya. Jadi Bapak hanya butuh 1 manajer sebenarnya. Jadi manajer sistem manajemen, saya bilang gitu. Tugas dia untuk mendevelop semua all sistem manajemen yang mau diimplementasikan. Karena kalau enggak nanti akhirnya ya jadi kayak eksklusivisme masing-masing lagi. Yang jadi kasih itu departemen gitu loh. Yang Bapak bilang tadi auditnya juga cerai-berai gitu ya. Tapi kalau udah jadi satu kan dalam satu periode katakan 2 minggu gitu. Itu masa audit ke 3 sistem. Itu Pak, saya setuju sama Pak Yusuf tadi itu. Terima kasih Pak Ari. Ya, Memang sih kalau misalnya tidak menggunakan PAS 99 tadi, itu yang paling ampuh itu adalah matric correlation, Pak. Nah itu kalau misalkan tadi saya nggak pakai 99 ya, tapi Bapak ada matriknya di situ minimal gitu kan. Kalau misalnya 9.001. Prosesnya Pak Yusuf. Iya, siap. Benar-benar petain prosesnya, kita produksi gitu ya. Betul. Jadi kalau kita ngebedah dia K3 ya berarti aspek dampak bahaya kan. Kalau kita ngebedah 14.000 kan ya inputan dan outputnya limbah apa kan. Terus kalau kita bedah 9.000 kan fokus kepada produk barang ya Pak. Naik. Basisnya bisnis proses, makanya langkah pertama teman-teman saya bilang kalau mau integrasi itu supaya nggak kebanyakan bisnis prosesnya sepakat dulu. Bisnis proses sepakat baru itu sangat mudah nanti mengintegrasikan. Misalnya bisnis proses pengadaan di 9.000 sudah ada, tapi begitu kita masuk SMAP, waktu ada proses penilaian kan ada due diligence kalau dia memang sangat kritikal. Tapi kan bisnis proses pengadaannya tetap satu, dia bilang gitu. Cuman kemudian dengan nilai proyek sekian, ada komite yang menilai itu. Gitu. Tapi itu powerful sekali Bang Pak Yusuf. Iya. Iya Pak. Baik Pak. Ya Pak Hari, terima kasih atas sharingnya. Ini memang mudah-mudahan teman-teman juga ini menjadikan masukan-masukan yang positif ya, mengenai sistem ini. Ada pertanyaan lagi Bu Mutia? Ada Pak, ini dari Setiarini. Izin bertanya Pak, langkah apa yang dilakukan atau trik apa agar masing-masing departemen ikut aktif dalam menjalankan sistem manajemen? Karena kondisi saat ini masing-masing departemen masih memiliki mindset sistem manajemen menjadi tugas MR atau ISO sekretariat. Terima kasih. Ya, Bu Setiarini ya. Ini pertanyaan yang sering berlaku di masing-masing departemen. Jadi memang tadi Ibu ini kan ada yang disebut namanya komitmen bersama. Dan itu juga harus ada bersama-sama lah. Misalnya bahwa dalam rangka penerapan sistem baik manajemen, lingkungan maupun
safety, kami dari departemen melakukan komitmen bersama. Nah, tentu mindset ini tadi bilang di MR itu sekarang sudah tidak lagi, tetapi tergantung daripada perusahaan masing-masing, tetap kami membutuhkannya. Nah, tentunya dalam hal ini adalah masing-masing harus lihat Bu di tugas, tanggung jawab, dan wewenang. Nah, ketika sudah bukan lagi merupakan edisional dan itu adalah merupakan suatu pekerjaan, dan itulah tanggung jawab masing-masing departemen supaya menjalankan tugasnya. Yaitu full komitmen, kembalikan lagi. Dan itu komitmen ada di pimpinan. Kadang-kadang seperti itu. Kalau misalkan tadi bilang kita fokus kepada proses produksi atau proses penjualan, sementara proses-proses lainnya diabaikan. Ya tadi bilang sistem apakah keperluan, kebutuhan, atau memang itu hanya sekedar sistem-sisteman saja. Nah itu kita memang harus terus melakukan sosialisasi kembali kepada tujuan masing-masing seperti itu, Bu Setiani, ya mengenai komitmen lagi lah di masing-masing. Nah strategi apa yang dilakukan? Ya pimpinan turun, Mbak, serius. Full komitmen yang paling tertinggi ada di presiden direktur, ada di top management. Ya itulah menerapkan. Jadi saya juga punya kasus sama seperti Ibu ya. Selama pimpinannya tidak terlibat, tidak involved, ya biasa-biasa saja. Padahal saya ingin menerapkan sistem bukan hanya sertifikatnya saja, tetapi saya pengen implementasi juga. Nah, tapi kurang gaung, kurang membumi dasarnya itu. Nah itu terus menerus harus dilakukan supaya mana tugas manajemen representatif yang di situ atau sekretariat ya, yang itu mindsetnya harus dirubah bahwa sekarang itu adalah ISO sudah bukan merupakan lagi tugas MR tersendiri, tetapi adalah sudah merupakan tugas tanggung jawab masing-masing di departemen. Dan tentunya himbauan tersebut harus dilakukan oleh pimpinan tersendiri, yaitu presiden direktur terlibat langsung di dalam info terhadap penerapan sistem manajemen itu. Itu saran saya aja, saya Bu Rin. Lantas triknya apa? Ya libatkanlah presiden direktur. Itu aja sih. Oke, kita lanjut lagi. Ada klausul 8 dan 9, 10 yang belum selesai, Bu Mutia. Ini takutnya tidak terkejar. Baik Pak, boleh silakan dilanjutkan Pak. Oke, kita sharing lagi. Ya. Ini ada operation. Yang tadi ada pertanyaan bahwa ada di klausul 6 tahun 3, nanti di klausul 8 poin 2 apakah bisa diintegrasikan. Di pengalaman operation ataupun spesifikasinya tadi di dalam penerapan sistem manajemen terintegrasi itu ada di klausul 8 yang membedakan. Karena di klausul 8 tersebut antara mutu, lingkungan, dan 45.000 dan ataupun manajemen lainnya, maka operation inilah yang membedakan bahwa itu bisa diintegrasikan dan atau tidak bisa diintegrasikan. Jadi ya masing-masing kita berbicara prosedur-prosedur mutu lah dibuatkan. Jadi prosedur dan prosedur K3 lah yang dibuatkan. Tetapi ada satu yang bisa diintegrasikan, cuman bukan 9.001, tapi adalah 45.000 dan 14.000, yaitu tentang tanggap darurat. Nah itu bisa diaplikasikan di 14.000 dan 45.000. Tapi di 9.000-nya nggak bisa. Nah itu ada mandiri lagi. Jadi ini kita nanti sharing seperti apa kejadiannya. Next. Bahwa di klausul 8 ini adalah merupakan prosedur yang biasa ada yang bisa diintegrasikan dan tidak ada yang bisa diintegrasikan. Jadi ini masing-masing biasanya kalau di klausul 8 tersebutnya, terutama biasanya di klausul tentang 45.000 dan 14.000 itu mengenai evakuasi atau emergensi, itu bisa dipadukan. Nah, selainnya sisanya seperti itu barangkali. Pengalaman Pak Bambang seperti itu kah mengenai proses di 8 operation ini, bahwa ternyata memang benar ada yang diaplikasikan dan ada yang tidak diaplikasikan.
Dan memang Ya. seperti itu, Pak Bambang. Betul, Pak. Nah, jadi Bu Mutia mengenai klausul 8 ini memang ya udah masing-masing seperti yang prosedur-prosedur yang biasanya lah. Karena di 8 inilah yang membedakan bahwa integrated management system hanya di klausul 8 yang tidak bisa diintegrasikan. Karena masing-masing tadi saya bilang kalau mutu 9.001 tentang mutunya, kalau 14.000 tentang lingkungannya, kalau 45.000 tentang orangnya. Ya, nah itulah di masing-masing tersebut hanya 8 operation yang tidak bisa diintegrasikan karena itu sesuaikan dengan operasi masing-masing. Gitu. Jadi apapun di 8 ya sudah kembalikan lagi ke masing-masing persyaratan-persyaratan di dalam ISO-nya. Itu aja sih yang saya ingin berikan gambaran umumnya. Kalau misalkan kita kupas satu-satu ya sama dengan kita menerapkan masing-masing penerapan sistem manajemen mutunya. Barangkali itu dan memang sharing Pak Bambang menyampaikan bahwa hal itu memang kembalikan lagi kepada spesifikasinya di masing-masing operation. Itu. Oke, saya ingin menaikkan ke 9 yaitu tentang evaluation. Next terus. Ya. Nah, ini di klausul 9 tentang evaluasi, salah satunya adalah pemantauan, pengukuran, dan analisa. Di sini menjelaskan bahwa organisasi harus menentukan perlu dipantau atau dievaluasi, pemantau, pengukuran, analisis, dan evaluasi berlaku untuk memastikan hasil yang validasi. Hasil pemantauan pengukuran harus dianalisa dan evaluasi dan menyimpan di Komisian sebagai hasil bukti. Nah, ini khusus untuk evaluasi, tentunya ini bisa dilakukan prosedur yang terintegrasi karena di situ minta evaluasi tersebut apakah tentang 9.001, 14.001 dan 45.001. Dan tentunya hasil pemantauan pengukuran dianalisa dan dievaluasi lagi sesuai dengan POM-nya. Dan ini disimpan untuk memastikan bahwa sebagai bukti atau eviden. Dan ini adalah bisa dilakukan integrasi terhadap sistem tersebut. Untuk klausul 9. Ada lagi, ada 9 itu ada 3, yaitu tentang 92, yaitu tentang internal audit. Next. Nah, internal audit ini, key point-nya adalah tentang kebijakan atau kepatuhan terhadap regulasi khusus untuk P 45.000 ya, mengenai kepatuhan terhadap evaluasi. Nah, ini juga sama bisa diintegrasikan ya tentang kepatuhan terhadap regulasi baik itu 14.000 maupun 45.000. Tapi apakah 9.000 ya tentang customer requirement. Selanjutnya di klausul 92 terutama di klausul 9 ini adalah 92 ya ini. Ini yang lagi tren. Next. Tentang internal atau external audit. Nah, untuk internal audit sistem manajemen baik itu mutu, K3 maupun lingkungan, ini dipastikan bahwa kita bisa diintegrasikan. Nah, tentunya dengan apa? Bapak harus nge-develop lagi checklist gitu kan ketika kita melakukan internal audit dulu. Nah, checklist inilah harus dibuat bersama-sama ya. Klausul 4 bicara tentang mutu, klausul 4 tentang lingkungan, klausul 4 tentang 45.000. Sama enggak? Nah, itu diintegrasikan. Tinggal ngomong aja bagaimana penerapan sistem satu tentang mutunya bagaimana, tentang lingkungannya bagaimana, tentang 45.000 satu gimana. Checklist dari klausul 4 sampai 10 ya, itu yang harus diintegrasikan, yang harus bersama-sama ngedevelop atau membuat checklist lah. Nah, biasanya sih ada panduan bagaimana cara membuat checklist audit situ. Nah, itu dipadukan biasanya tuh. Nah, cuma sumber daya manusia yang melakukan audit itu harus ditambah kompetensinya. Kebanyakan temuan tersebut adalah sumber daya manusia yang melakukan kompetensinya harus dilakukan pelatihan pengetahuan tentang proses, produk, dan atau sistem. Nah, ini biasanya orang kita sendirilah selalu melakukan. Apakah Bapak sudah memahami dan mengerti tentang prosesnya untuk diauditnya? Ketika kita sudah membuat checklist, ketika kita sudah membuat
pertanyaan-pertanyaan. Nah, kembalikan kepada auditornya kompetensi atau tidak. Ini yang paling sering banyak terjebak atau sering banyak temuan audit ya, di mana bahwa orang mau mengaudit A tapi tidak mengerti proses A. Nah, makanya dibikinlah di dalam klausul 92 itu mengenai kompetensi sumber daya manusia yang melakukan audit. Apa saja yang harus dimiliki. Misalnya dia memahami, mengerti tentang 9001, dia mengerti tentang 14.000, dia mengerti memahami dengan 45.000 dan sudah mengikuti pelatihan. Nah, tetapi ada lagi tambahan lagi ke dalam begini. Dia mengerti tentang proses A, dia mengerti tentang proses B, saya mengerti tentang proses. Terus tambahannya apa lagi? Nah, kan muncul di situ ada yang disebut namanya kompetensi sumber daya manusia yang melakukan audit. Nah, itu tambahan bahwa benar-benar dia bisa melakukan integrated management system yang tadi bilang internal audit secara terintegrasi, tetapi perlu digarisbawahi bahwa sumber daya manusia yang melakukan pekerjaan audit tersebut harus kompeten berdasarkan proses-proses yang ada di masing-masing perusahaan, Bapak. Baik perusahaan itu baik atau audit tentang mutu, lingkungan, dan tentang 45.000. Nah, sama seperti biasa tentang perencanaan, perasaran, pelaporan internal audit itu standar ya, dan kita juga ada prosedurnya, dan prosedurnya juga bisa diintegrasikan. Jadi tentang audit integrated management system. Bahasanya seperti itu. Nah, tinggal tergantung integrated management system tersebut dia mengacu kepada persyaratan-persyaratan apa saja. Nah, disinilah internal audit ya, walaupun masing-masing nantinya saya tidak memiliki kompetensi di 45.000 ya sudah, berarti dia kompetensinya sama seperti badan sertifikasi datang ketika dia mengaudit ya masing-masing keahliannya, kompetensinya. Dari yang 14.000 ya 14.000 ada orangnya, yang 45.000 ada 45.000 ada orangnya, yang 9.000 ya 9.000. Nah, yang jadi pertanyaan itulah bagaimana di perusahaan supaya bisa terintegrasi, katanya seperti itu. Itu yang harus dievaluasi, harus dikaji oleh pimpinan sendiri, manajemen, kalau dia harus memiliki proses-proses yang harus bisa dijalankan dan diikuti mengenai baik 9.000, 14.000 dan 45.000. Nah, ini yang perlu kita diskusikan. Pak Bambang barangkali ada ini, sorry karena ini Pak Bambang lagi nih mengenai integrated audit ini, yang pengalaman ini kita sharing, Pak. Baik, Pak. Saya menjawab juga pertanyaan salah satu teman saya, Bu Setir ini ya, masalah fungsi dari MR. Saat ini seperti saya bilang, mungkin lebih dari 80% masih ada MR. Dan masalahnya di perusahaan manufaktur seperti kami ini, itu sebagai fungsional, Pak, bukan struktural. Jadi sampingan lah, kerjaan sampingan. Kadang orang HR, orang ini ya, mungkin kalau yang alhamdulillah sih saya sendiri MR berdiri sendiri gitu. Walaupun saya ngerangkap AK3U juga. Nah, terus saya kasih bocoran supaya apa yang pertemuan hari ini kita menjadi menarik bahwa kita untuk berintegrasi. Saya kasih bocoran bahwa kita bisa mereduce cost dengan sistem manajemen yang sekarang kita bahas ya. Itu sekitar 8.000 US, Pak, reduce cost. Satu. Kedua, kalau seandainya auditnya sistem semester, itu kita bisa mereduce 16 main days per tahun. Jadi banyak yang seharusnya kita ngerjain pekerjaan apa kan sibuk audit tuh, bahkan susah sekali gitu kan. Itu aja. Jadi jangan sampai kita pertemuan hari ini teman-teman mudah-mudahan semakin tertarik dengan integrasi karena banyak manfaatnya, dan cintailah audit itu. Jangan sampai takut dengan audit. Audit itu bahan improvement gitu. Kalau bagi saya salah satu tools untuk improvement audit itu. Karena kita bisa nitip temuan, Pak. Itu aja, Pak, dari saya. Iya, ini ya itu yang tadi bilang Pak Bambang. Sekarang dalam proses audit itu sumber dayanya masing-masing beda-beda, 9.000, 14.000, 4.000, atau 45.000 atau integrasi. Kalau yang sekarang masih proses, yang sebelumnya itu udah integrasi, Pak, semua. Tapi untuk 45.001 aja ada 4 orang. Iya. Tapi kita siasati jalan semua, jadi berbarengan gitu. Jadi satu kali audit itu semuanya jalan.
Tapi auditornya lebih banyak. Ya. Ya, memang jadi ini bagi teman-teman yang khususnya di masing-masing manufacturing atau departemen, khusus untuk internal audit ini, khususnya yang internal audit, kalau eksternal sudah dilakukan oleh pihak badan sertifikat. Tentunya harus dilakukan evaluasi tentang kompetensi yang diperlukan. Dan itu nanti biasanya ada pertanyaan lagi, sumber daya manusia yang melakukan auditnya udah kompeten belum? Nah, kalau tidak kompeten, ya misalkan contoh, kamu mengaudit A tapi tidak ngerti mengenai proses A, udah habis itu. Artinya harus dilakukan pelatihan dulu, dilakukan pengembangan dulu, proses dulu. Gitu. Biasanya audit kan ada dibagi-bagi lagi, ada audit sistem, ada audit proses, ada audit manufacturing, ada audit supplier. Nah, tentunya auditor-auditor tersebut harus memiliki kemampuan yang beda-beda tentunya. Nah, kalau Pak Bambang sampai kapanpun terus dipakai ya, karena dia memang udah bertahun-tahun di dalam proses itu. Tapi nikmat ya Pak Bambang ya. Ya, karena sudah. Insya Allah, Pak. Ya, bayangkan nih, saya tahun 94 itu beda Pak Bambang, bukan MR misalnya, tapi masing-masing departemen itu punya tanggung jawab. Jadi involve the process kayak betul. Nah, saya itu adalah penanggung jawab departemen. Nah, penanggung jawab departemen untuk apa? Penerapan sistem. Awalnya ya tahun 90-an lah pokoknya itu ya Pak. Nah, itu kita dilatih dulu Pak, betul-betul gitu kan. Baik itu 9001, 14001, 40000 sama TL karena memang saya perusahaan telekomunikasi Pak di AT&T gitu ya. Jadi ada 4 sistem yang dipakai di situ, tapi belum diintegrasikan. Cuman kita menerapkan yang satu-satu itu. Nah, tadinya sebagai edisional, tapi kami, kenapa saya menguasai di awal sistem tersebut dari versi 94 atau 87, 94, 2000, sampai sekarang 2008, 2015. Berarti udah berapa dekade gitu ya untuk penerapan sistem. Karena memang awalnya 9001 itu khusus untuk pabrik Pak sebenarnya. Nah, tapi karena banyak requirement, itu muncullah dengan jasa. Karena waktu di versi 90 itu ISO pun dibagi 3. Ada ISO 9001, 92, dan 93. Nah, kita apakah menerapkan situ sistem untuk assurance, untuk proses, beda-beda dari situ. Nah, jadi begitulah akhirnya sampai terus menerus menerapkan sistem enak sih sebenarnya. Tadi seperti itu. Kalau saya sih bisa jalan-jalan Pak Bambang. Kalau Bambang ya dia di situ aja palingnya. Karena kenapa ya? Itu praktisi lah seperti itu. Tapi insya Allah nanti Pak Bambang di suatu saat kalau pensiun pasti akan berpikir ke situ. Karena kenapa? Pak Bambang sudah memiliki pengalaman, pendidikan, pengetahuan dan lain-lain. Udah masuk kategori sebagai konsultan. Dulu awalnya saya juga sama. Badan sertifikasi yang merekomendasi. Karena saya bawel, jadi MR, sebelum meeting dengan top management, saya undang dulu para auditor, sama seperti Pak Bambang, jumlah 7 orang tuh Pak, ada satu auditor istilahnya ini apa survei gitu, masih survei, ikut sama. Nah, saya di situ Pak, tahun 2000, badan sertifikasi, lu cocoknya di konsul, katanya sih gitu. Maka saya karena di Egypt Pak, saya karena di Egypt saya punya supplier banyak. Awalnya dari supplier sebenarnya saya jadi konsultan seperti itu. Begitu Pak. Baik Pak. Insya Allah banyak manfaatnya lah. Amin, amin. Oke, Bu Muti ada pertanyaan lagi atau ini pindah? Oke. Belum ada nih Pak, belum ada pertanyaan. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau tanya dulu sebelum dilanjutkan? Baik, kita lanjutkan mengenai 3. Nah, di dalam tinjauan manajemen. Ini pun sama, bahwa intinya di dalam klausul poin 393 ini, manajemen harus meninjau sistem manajemen baik mutu, lingkungan, dan ketiga. Ini pun dalam selang waktu tertentu. Karena audit tadi adalah diintegrasikan, di dalam proses tinjauan manajemen pun, ini diintegrasikan sama-sama. Ya, tentunya sebagai kalau Pak Bambang sekarang jadi MR atau penanggung jawab ISO di masing-masing harus membuat laporan. Nah, laporan untuk apa? Laporan kinerja di masing-masing tersebut. Nah, untuk apa? Untuk melakukan tinjauan. Nah, tinjauan pun tidak harus melakukan selang waktu terencana. Maksudnya tuh tidak harus tiap 6 bulan sekali. Boleh Pak dicicil juga.
boleh dilakukan, saya mau menerapkan sistem tentang mutu, tinjauan manajemen mutu, cuman harus ada absensinya, apa yang dibahas. Terus selanjutnya pengen menerapkan tentang lingkungan juga boleh. Jadi ini boleh parsial dan boleh juga dilakukan secara keseluruhan. Dan secara tinjauan manajemen adalah betul-betul di sini adalah untuk mengevaluasi dan menganalisa tentang penerapan sistem manajemen yang terintegrasi. Jadi di dalam klausul 9 ini atau evaluasi, apa-apa saja pasti ini ada prosedur tentang tinjauan manajemen dan ini bisa diintegrasikan. Nah, outputnya adalah 3, berarti output tentang mutu, tentang lingkungan, tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Jadi di dalam tinjauan manajemen mutu pun efektif dan efisien. Karena kenapa? 1 kali dalam penerapannya. Nah, dengan demikian, tinggal karena ini terlalu banyak yang mau dibahas, boleh dilakukan selang waktu tertentu. Boleh Pak, seperti itu. Nah ini barangkali Bu Mutia mengenai klausul mengenai 9, yaitu tentang evaluasi. Jadi apa saja yang bisa diintegrasikan dan apa saja yang tidak boleh diintegrasikan. Jadi ini adalah bisa diintegrasikan semuanya. Seperti itu barangkali. Bu Mutia. Kita lanjut ya. Nah, dari keseluruhan klausul tersebut ada yang terakhir yaitu tentang continual improvement untuk manajemen sistem. Nah, di sini hanya dibahas yaitu mengenai ketidaksesuaian tindakan. Jadi maksudnya itu adalah ketidaksesuaian yang terjadi di dalam organisasi. Harus kita melakukan reaksi terhadap ketidaksesuaian tersebut. Jadi tindakan untuk mengendalikan koreksi mengenai konsekuensinya. Terus yang kedua mengevaluasi kebutuhan tindakan dan untuk guna meminimalis dan mengimplementasikan berbagai tindakan dibutuhkan dan melakukan perubahan sistem manajemen terpadu jika diperlukan. Nah, yang diminta adalah mengenai ketidaksesuaian temuan-temuan baik audit eksternal, internal maupun dari supplier maupun dari customer harus dilakukan tindakan perbaikan secara terus-menerus. Tujuannya untuk mencari penyebabnya ketidaksesuaian tersebut. Ini di klausul 10 adalah untuk melakukan satu perbaikan secara terus-menerus. Nah, di 10.2 next. Ini ada perbaikan merupakan kunci yang harus untuk menjadi pertimbangan bagi seluruhan sistem manajemen terpadu. Nah, bagi berbagai sasaran pelaksanaan operasional di klausul 62 bagi tujuan operasional secara umum. Jadi perbaikan berkelanjutan tersebut adalah untuk merupakan kunci yang harus dilakukan untuk pertimbangan terhadap keseluruhan sistem manajemen terpadu. Nah, bagi sasaran juga pelaksanaan sama tujuan operasional secara umum. Nah, bagaimana dengan apakah ini bisa diintegrasikan? Karena kalau saya sih misalkan pengendalian tidak sesuai tentang mutu, pengendalian tidak sesuai tentang lingkungan, pengendalian sesuai dengan safety. Bisa-bisa saja format tersebut dijadiin satu, diintegrasikan. Ya, formatnya. Maka di situ perbaikan berkelanjutan atau tindakan perbaikan integrasi manajemen sistem. Ini selalu dilakukan perbaikan berkelanjutan. Dan itulah barangkali yang disampaikan selanjutnya mengenai ini. Diminta organisasi harus memperbaiki secara berkelanjutan kesesuaian, kecukupan, keefektifan sistem manajemen terintegrasi melalui komunikasi yang relevan untuk meningkatkan keterlanjutan memelihara dan menyimpan organisasi. Menyimpan untuk bukti eviden. Barangkali itu aja Ibu Mutia yang ingin saya sampaikan mengenai interprestasi. Dan saya senang di sini ada Pak Bambang yang berinteraksi menjadikan sebuah sistem jadi hidup ini. Memang harus begitu. Tadi ada lagi Pak Adit biasanya nongkrong nih, tapi nggak tahu sekarang kemana. Barangkali itu aja yang saya ingin sampaikan Bu Mutia. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Bu Mutia lagi sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Baik Pak Yusuf, terima kasih atas materinya. Bapak Ibu, sebelum ditutup ada pertanyaan mungkin yang mau diajukan ke Pak Yusuf. Saya hadir Pak Yusuf. Nice. Halo, selamat sore Pak. Ya, maaf ya tadi nggak bisa nyalain kamera. Iya. Saya sambil kerja. Materinya menarik.
Dan saya rasa apa yang disampaikan Pak Yusuf tadi, terutama dikomentari oleh Pak Bambang, Pak Nazikwan, relevan Pak ya dengan maksud dan tujuan dari PAS 99 itu sendiri ya. Siap. Memang ini standar lama, udah hampir 10 tahun standarnya, tapi betul. Masih relevan lah saya bilang, karena ini adalah cikal bakalnya high level structure gitu loh. Betul, ya, betul. Ya itu. Jadi silakan aja nanti dilanjutkan dan dieksplorasi. Memang standar ini itu tidak untuk sertifikasi Pak, karena tidak ada akreditasinya gitu. Ada beberapa badan sertifikasi yang melakukan audit, tapi bukan untuk sertifikasi, itu hanya untuk rekognisi, bahasanya itu untuk rekognisi bahwa sudah dilakukan pendekatan berdasarkan PAS 99, tapi tidak akreditasi. Ya, jadi kalau teman-teman semua sudah menerapkan PAS 99, ya silakan dilanjutkan karena manfaatnya sudah terasa. Saya juga membimbing beberapa perusahaan juga sudah integrasi. Masalah mau distempel PAS 99 atau tidak itu diserahkan ke masing-masing ya, karena balik lagi ini bukan standar yang bisa diakreditasi, tapi hanya untuk rekognisi kalau memang mau disertifikasi. Saya rasa itu komentar dari saya. Maaf nggak bisa terlalu banyak komentar karena sambil kerja. Tapi bagus Pak Yusuf, saya senang Pak Yusuf bisa bagi-bagi ilmu di sore ini. Terima kasih, selamat sore. Amin. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Pak Adit ini adalah pakar juga. Pak Yusuf. Iya, Pak. Iya, Pak Yusuf, Selamat. terima kasih Pak Yusuf ilmunya. Senang banget saya dengar. Aduh, alhamdulillah. Komentar Pak Bambang masuk, semua jadi masuk. Tuh, tambah ilmu saya sekarang. Iya, Oke, siap. Makasih Pak Yusuf ya. Sama-sama Pak Selamat. Kita ketemu lagi lah. Ya, mudah-mudahan ini ilmu yang bermanfaat ya. Memang seperti yang dari bilang bahwa biasanya perusahaan-perusahaan badan usaha milik negara biasanya yang sudah menerapkan. Karena beliau ini ditambah lagi nih ISO 37001 itu kan, 37001 nih, nerapin sistem lagi. Jadi rata-rata karena itu juga ada surat keputusan yang dikeluarkan oleh badan usaha milik negara itu bahwa setiap perusahaan, anak perusahaan, badan usaha negara harus menerapkan sistem. Nah, sistem itu banyak yang diintegrasikan. Ya, karena ini mengefektifkan dan mengefisiensikan, termasuk di badan usaha daerah juga. Ya. Mudah-mudahan sih, karena ini memang belum tren, Pak. Pas itu selesai. Jadi, wah saya udah nerapin ISO 9001, 14.000, 45.001, 22.001, 20.000, banyak sekali sertifikatnya. Cuman tadi bilang, ketika ingin mengefektifkan dan mengefisiensikan, boleh gitu kan, untuk dilakukan sertifikasi biasanya seperti itu. Barangkali Bu Mutia dan yang ada di sini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian tadi mengenai trip elektrikal gitu kan. Di luar dugaan kemampuan, dan lebih dan kurang saya kembalikan lagi kepada Bu Mutia. Terima kasih. Pak, ini ada pertanyaan dari Ibu Legitania. Kombinasi sistem ini tidak terbatas ISO saja ya? Enggak. Ketika kita punya mati korelasi, Ibu punya penerapan sistem apa saja. Misalnya, bukan ISO, dengan sistem manajemen keselamatan pertambangan atau SMK 3. Jadi boleh-boleh saja. Tidak hanya untuk ISO 9 ISO saja gitu. Boleh dengan manajemen lainnya. Kan itu sudah dijelaskan. Boleh dengan manajemen lainnya. Gitu, Bu Mutia. Bagaimana Bu Sania? Sudah cukup? Sudah. Baik Bu. Terus kemudian pertanyaan dari Pak Saroha atau Ibu Saroha. Jika ISO sudah berjalan tanpa integrasi dan mau diintegrasi, harus dirombak lagi dari semua ya Pak? Tadi ada jawaban dari Pak Nirwan juga. Kalau dirombak semua enggak, cuma tadi referensi ya. Terus yang jadi mutu di lingkungan dipaduin, pastilah dirombak kalau SOP-nya. Betul. Dirombak prosedurnya, manualnya juga dirombak pasti. Pastilah itu dirombak. Oke, baik. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Atau mau disampaikan? Baik. Kalau, ada tambahan dari Pak Bambang, just editing. Awalnya berat, tapi kesananya menyenangkan.
Ya betul Pak. Nah itulah yang sudah pengalaman tadi bilang. Memang awalnya ngedit awalnya ya kesananya menyenang. Betul. Jadi kita hidup terus mikir aja. Betul Pak Bambang. Yang namanya edit itu adalah ya tadi bilang ngedevelop gitu ya. Dia sendiri aja dengan asiknya. Nah, awalnya sih berat, tapi setelah satu kepegang terus menerus. Ini memang harus dirombak gitu. Tapi itulah seninya di dalam penerapan sistem yang terintegrasi ini. Dan itu terus Pak, orang sistem tidak pernah berhenti, terus saja berkembang supaya tidak pikiran jalan terus Pak. Betul. Gitu. Barangkali Ibu Mutia. Nah, nih. Pak, boleh nanya Pak? Silakan Pak Ali. Iya Pak, gini, baru-baru ini kan lagi rame-ramein juga terbentuk adanya QHSE, tim QHSE. Nah juga di sini kadang-kadang di BUMN ada tim sistem, ada tim QHSE. Nah di sini untuk pengendaliannya seperti apa nih? Kadang-kadang kita ada bentrok terkait misalnya sistem ini kan yang membentuk sistem, nah, sementara QHSE ini pelaksana sistemnya ya, kalau nggak salah seperti itu ya Pak. Nah ini gimana Pak mencari benang merahnya supaya ini bagian dari sistem, ini bagian dari QHSE gitu loh Pak. Ya, baik Pak Ali. Ini berdasarkan implementasi yang di lapangan. Memang di setiap perusahaan itu ada yang satu departemen, jadi menangani quality, mengenai lingkungan, mengenai safety. Ada departemen tersendiri. Dan ada pula yang khusus untuk environment sama untuk 45.000-nya. Nah, tentunya bagian sistem akan berbenturan yang tadi bilang. Ketika ada hal-hal yang ingin diintegrasikan. Nah, seperti itu barangkali Pak Ali yang mengenai sistem ini. Baiknya bagaimana? Ya tadi bilang, kalau yang baiknya jangan dipaksain Bapak. Baiknya adalah diintegrasikan semua itu. Baik satu orang untuk menambah baik itu lingkungan, baik itu safety maupun kepada mutunya, diintegrasikan seperti itu. Harapannya sih seperti itu. Kalau memang baik. Barangkali Pak Ali itu yang masukan atau saran dari saya Pak. Berikut juga sama ini ya Pak ya, terkait dengan Menris yang 31.000, terkait juga dengan anti penyuapan, bahkan yang baru ini akan timbul sistem kepatuhan itu kalau lebih bagus itu semua diintegrasikan semua ya Pak ya. Iya, tadi bilang yang itu masuk ke good government tadi bilang Pak ya. Makanya dari seseorang itu jadi super fan banget karena kenapa? Dia memiliki kemampuan keahlian ke dalam semua bidang. Ya khusus untuk di BUMN ya atau badan usaha milik negara seperti itu. Jadi one system for all. Jadi one for all aja sistemnya itu. Itu yang baik. Tapi dengan pasti itu akan ya tapi dinikmatin atau tidak. Tadi apakah jadi beban pekerjaan? Itu yang membedakannya seperti itu Pak, komitmen kita Pak. Tapi kalau orang betul-betul murni ya, saya dulu udah pernah MR full 100%, dinikmatin aja. Oh ternyata begini ya akhirnya. Saya harus memiliki keahlian dalam bidang mutu, saya harus memiliki keahlian di bidang lingkungan, 45.000, telekomunikasi, semua. Jadi akhirnya kompetensi nembus kepada seseorang seperti itu. Tapi itulah benefitnya buat kita sendiri. Nah, dengan sistem ada yang seperti itu, bagaimana? Nah, itu yang dipilah dan dipilih supaya satu sistem semua. Dengan adanya PAS ini, 99, diharapkan adalah terintegrasi. Itu Pak, harapannya seperti itu. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya Pak Ali, terima kasih banyak Pak. Ini ada pertanyaan dari Ibu Sandia lagi. Untuk kompetensi orang mengelola sistem bagaimana Pak? Misal ISO 22.000 dan ISO 27.000, apa harus rekrut baru Pak? Jadi merekrut baru sesuai dengan kompetensinya boleh-boleh saja. Tapi kalau misalkan ingin ditambah lagi, dia dipelatih lah, dikembangkan, dikirim lah, disekolahkan lagi bahasanya seperti itu. Nah, supaya kompetensinya itu adalah benar-benar bertambah ke dalam sistem tersebut. 22.000, 27.000 tentang informasi teknologi, ya memang salah satu yang bisa mendekati kompetensinya, yaitu adalah dengan lulusan yang dari, misalnya kalau IT ya IT, misalkan 22.000, tapi dalam satu departemen, Pak.
gitu. Jadi satu departemen dia membawahi untuk IT-nya, dia membawahi untuk 22.000-nya. Nah, apakah harus merekrut? Ya, sesuai dengan kemampuan dan kompetensi pendidikan. Itu memang harus memiliki kemampuan di dalam proses. Apa direkrut itu kembalikan lagi kepada perusahaan kebijakannya. Seperti itu, Bu Mutia, mengenai Bu Legisania ya. Oke, baik. Bu Sani, udah cukup atau mau ditambah lagi pertanyaannya? Oke, udah jempol katanya. Terus kemudian pertanyaan dari Pak Eko Waluyo, izin bertanya, ketika pembuangan limbah diserahkan kepada pihak kedua, apakah perusahaan harus mengetahui cara pembuangan limbah ke pihak kedua? Ya, baik Pak Eko, ini pertanyaan yang banyak kasus sekali ya. Izin bertanya mengenai pembuangan limbah diserahkan kepada pihak kedua. Sebelum Bapak melakukan ke pihak dua, Bapak harus melakukan evaluasi izinnya, semua harus terpenuhi. Kenapa izin limbahnya, terus dia juga punya, pokoknya peraturan-peraturan tersebut harus diikutin. Artinya dia persyaratan-persyaratan untuk menjadi pembuangan limbah harus diikutin. Kalau itu sudah terpenuhi, ya sudah dipercaya bahwa itu kelasnya juga sama, ada kelas A, kelas B, kelas C. Nah, seperti saya punya kasus juga di Tangerang nih. Jadi dia dikelola oleh pihak ketiga, oleh pihak kedua. Totali, ya itu seperti itu. Tapi dilihat bonafidabilitas perusahaan tersebut. Karena kenapa? Dia komitmennya harus dijaga. Nah, kalau Bapak sudah percaya dengan persyaratan terpenuhi semuanya, maka apakah perlu? Ya sekali-kali kan Bapak juga harus melakukan audit pihak ketiga, pihak kedua, Pak. Jadi lakukan, tapi tentunya dengan yang tahapan penyimpanannya lebih tinggi atau lebih tidak. Karena itu akan berpengaruh kepada perusahaannya kalau terjadi hal yang tidak diinginkan. Misal kececer aja Bu di jalan, udah polisi masuk itu Bu ke perusahaan. Itu pernah terjadi. Bahkan mungkin si perusahaan tersebut malah benar-benar mencecerkan. Nah, ini ceceran dari mana? Di pabrik. Polisi langsung datang kepada polisian. Itu perlu dilakukan pemantauan secara berkelanjutan mengenai pihak kedua itu Pak, terutama di lingkungan. Itu sangat-sangat berpengaruh sekali. Begitu barangkali, Bu. Oke, baik Pak. Pak, ini ada satu pertanyaan lagi. Ini pertanyaan terakhir ya Pak, karena waktunya sudah habis. Ini sertifikat auditor untuk auditor internal dari mana ya Pak yang dianggap sah oleh audit pada saat audit eksternal? Ya, banyak sekali lembaga-lembaga yang melakukan pelatihan ya. Yang baik, yang benar itu adalah dia sudah terregistrasi IRCHA, yang baik dan benar. Nah, kalau sudah melakukan registrasi dari IRCHA, berkelanjutan nanti dia sebagai lead auditor. Itu aja, Bu. Jadi, Ibu harus cari lembaga-lembaga yang benar-benar sudah memenuhi persyaratan IRCHA. Itu aja, si lembaga pelatihannya. Oke, baik. Semoga terjawab ya, Pak Saroha. Kalau begitu, sesi tanya-jawab sudah saya cukupkan. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, boleh ke grup WhatsApp, langsung tanya ke grup WhatsApp ya Pak ya. Nah, enggak. Ini sebelum saya tutup, karena Bapak sudah memberikan materi yang luar biasa, ini ada piagam penghargaan dari kami untuk Bapak Insinyur M. Yusuf sebagai instruktur pelatihan webinar gambaran umum Integrated ISO 9001, 14001, 45001 melalui PAS 99. Mungkin nanti soft copy-nya akan diberikan oleh panitia ya Pak. Baik, baik Bu Mutia, terima kasih. Sebelum saya tutup, boleh Bapak Ibu untuk membuka kameranya, kita akan berfoto, kita mau eksis dulu. Ya, terima kasih kepada Pak Bambang, Pak Adit juga dan teman-teman dari expert ya yang sudah support. Oke, sudah siap Bapak Ibu? Kita akan foto. Fotoin. Oke, foto. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Oke. Sebentar ya Pak, sekali lagi.
Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Baik. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Bapak Yusuf sudah memberikan materi yang ini. Terima kasih Mbak Mutia. Bisa diikuti Ya, sama-sama. Semoga kita ketemu lagi di webinar selanjutnya. Semoga Bapak Ibu tetap sehat, tetap semangat di kondisi seperti ini. Baik, kalau gitu webinar hari ini saya tutup dengan alhamdulillah. Selamat sore dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Yusuf. Iya, sama-sama Pak Dit, thank you ya. Yuk. Sama. Iya, orang KPS memang.